Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, oh, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
dan sahabat Alpar TRC yang dikasihi Yesus Kristus, inilah RSSP modul 09 tentang hidup dalam perdamaian bagian A. Saya bacakan dulu firman Tuhan. Yang mendukung modul ini adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya sangat berkesan dengan modul 09 ini karena memang benar-benar saya alami dalam waktu terakhir ini. Terima kasih untuk Pak Atta dan tim yang selalu mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemunya membaca firman Tuhan, berdoa memuji Tuhan, dan juga satu bagian dari part kita adalah membuat RSSP dalam modul yang sudah dibagikan kepada kami. Dan pada saat ini saya sangat tertarik untuk membahas hidup di dalam perdamaian ini, itu dalam bagian A. Akhir-akhir ini saya sangat berhadapan dengan satu konflik batin yang menurut saya sangat menyiksa saya. Tapi puji Tuhan, dengan saya membaca ulang kembali, saya buka-buka buku kembali dengan modul ini, Tuhan ingatkan saya bahwa kita harus hidup di dalam perdamaian. Apapun situasi kita, keadaan kita yang tidak sesuai dengan kata hati kita, bertentangan dengan kata hati kita, baik dalam keluarga, tetap kita harus menjaga perdamaian itu sendiri. Dan awalnya memang saya sangat tersiksa melihat bagaimana sikap, ya, ada ipar yang baru bergabung dengan kami, tinggal dekat sekitar kami, tetapi apa yang menjadi kekhawatiran dalam diri saya, bagaimana nanti ini kalau sikap seperti ini yang tidak bisa bersatu hati dengan kami, tidak sehati sepikir, apakah nanti bisa kami menjalinnya dengan tenang tanpa ada keributan gitu. Berjuang juga untuk senantiasa mengingatkan adik-adik saya yang lain supaya tetap bisa hidup damai gitu ya. Puji Tuhan, yang Tuhan ingatkan pada saya pada saat berdoa adalah jangan sampai kita bisa mengubah hati orang lain, tapi justru hati kita yang harus kita bentengi. Bagaimana kita bisa mampu menghadapi seseorang dengan sikapnya, dengan tindakannya yang tidak mempengaruhi kita. Jadi kalau memang ada kesalahan kita tegur, dan kalau memang pun tidak berubah, ya biarkanlah Tuhan yang mengubah hatinya. Jadi itulah prinsip saya akhir-akhir ini. Memang pertama-tama sangat ada rasa juga nyesek di hati ya, apa yang kita sudah merasa sudah maksimal kita perbuat tapi tidak ditanggapin. Ada semacam tidak enak hati awalnya, tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan semua itu. Dan memang kalau bukan karena Tuhan atau kerja Roh Kudus itu tidak akan bisa, karena saya merasakan itu kesesakan di dada itu terasa gitu. Kenapa harus seperti ini gitu. Jadi tapi puji Tuhan, yang saya serahkan sama Tuhan sampai saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami berdosa karena seperti ini gitu. Biarlah sikap dari ada ipar ini yang tidak
cocok dengan kami, bisa kami terima gitu, tidak kami nikmatin aja. Dia puji Tuhan dengan berlalunya waktu, dengan selalu berserah tiap hari kepada Tuhan. Kalau udah mau kesal terus, Tuhan ingatkan jangan, tapi bersyukur kepada Tuhan semua sudah mulai membaik. Dan karena kami selalu berjuang untuk hidup di dalam perdamaian ini, dan biarlah kita adalah orang-orang yang selalu membawa damai kepada lingkungan sekitar kita, keluarga kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai, karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau bersyukurnya kita menjadi orang-orang yang membawa damai dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu diinginkan orang untuk hadir dalam segala keadaan. Yang kedua adalah berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan biarlah ini menjadi target kita, supaya suatu saat nanti kita bisa melihat Tuhan bersamanya di awan-awan yang permai. Dan syaratnya adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus kejar kekudusan itu senantiasa, bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun sulitnya, tapi kita harus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, supaya nanti kita mendapat upah kita, mendapat bagian kita. Karena itu adalah perintah Tuhan, bahwa kita akan melihat Tuhan jikalau kita hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir adalah sedapat-dapatnya, dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hidup berdamai dengan semua orang ini menjadi tujuan akhir hidup kita, menjadi tujuan kita dalam menjalankan hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Senantiasa kita hidup di dalam perdamaian. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh ada, tapi kita menjadi orang-orang yang selalu membawa damai. Dan saya sudah dapat rasakan ini, bagaimana konflik terjadi, persoalan terjadi, tapi sungguh kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan puji Tuhan, semuanya juga dapat merasakan dampak dari kita yang selalu bersikap hidup di dalam perdamaian. Inilah RSPP saya pada modul 09 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pertolonganmu di tempat